Menyembah Engkau ya Bapa. Kami tahu di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kesempatan yang sama seperti kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu sebenarnya secara manusiawi kami tidak mungkin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Masih banyak kesalahan kami, masih banyak kami mengecewakan Engkau, tapi kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa Tuhan membuka sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sekarang ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah puja penyembahan kami sebagai ucapan syukur kami ini Tuhan. Juga sebagai doa kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Roh Kudus yang boleh mengajar kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, sembunyikan di balik salib-Mu hanya kehendak-Mu saja disampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan beri bagi Tuhan saudara. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu, shalom semuanya. Ya puji Tuhan, saya senang sekali bisa di tempat ini. Terima kasih untuk Imam Pujian Penyembahan. Wow, saya sungguh sangat terkagum-kagum dengan karya Tuhan ya saudara. Tidak hanya secara lahir ya saudara ya. Memang ini gerejanya saya lihat wah udah berubah sekali terakhir saya kesini belum seperti ini saudara ya. Saudara diberkati Tuhan teman. Ya, amin Bapak Ibu ya. Tapi saya juga merasakan bagaimana semangat saudara ya dalam memuji menyembah Tuhan, dan itu menjadi membakar semangat juga bagi saya. Ya Bapak Ibu ya, terima kasih untuk Bapak Ambarita dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan pada saya, juga seluruh staf pengembalaan, seluruh pelayan jemaat, dan juga tentunya seluruh jemaat Tuhan yang sudah menerima saya di sini. Ini bukan pertama kali saya ke sini Bapak Ibu ya, jadi mungkin sebagian sudah kenal, tapi yang belum kenal nama saya Paul Tuanakota ya. Saya juga satu keluarga besar dengan Bapak Ibu, kita sama-sama di GBI Gatot Subroto. Saya dari Rayon 1F. Dan gereja saya ada di daerah Gajah Mada di kota Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Kita kolektor dan pulang. Nah Bapak Ibu, saya hari ini diajak untuk oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada kita tentang kondisi kita sekarang ini saudara ya. Sekarang udah bulan November, sebentar lagi sudah Desember. Kita sudah mau menutup tahun 2025 saudara ya. Dan kita sudah melewati banyak hal di 2025 ini, siapa yang setuju saudara ya? Banyak hal lah ya, kayaknya 2025 ini sungguh sangat spesial ya. Banyak tantangan, tapi saya juga percaya banyak berkat yang saudara terima, banyak terobosan ya. Tapi pertanyaannya saudara, secara rohani kita ini sudah sampai di mana saudara ya? Karena saya sendiri sudah berarti 54 kali saya Natalan. Jadi saudara bisa tahu ya umur saya berapa ya. Tapi pertanyaan bagi diri saya sendiri, sudah berapa lama dan sudah berapa jauh saya ikut Tuhan dan saya mengalami perubahan saudara. Ya, itu pertanyaan yang sangat menjadi penting di akhir tahun ini, karena bagi saya Natalan itu kan spesial saudara ya, habis itu tahun baru. Ada perubahan tahun sana. Memang secara natural tanggal itu kesepakatan manusia saudara ya. Tapi itu bisa menjadi ukuran bagi kita untuk kita mengukur kita udah berjalan sejauh mana saudara ya. Tadi terakhir itu ya ada dua lagu yang worship leader ajak kita untuk menyanyi, dan dua-duanya bagi saya berat sekali untuk sebenarnya kalau kita pikirkan sungguh-sungguh ya liriknya ya. Kalau saudara sungguh-sungguh pikirkan liriknya itu berat loh sebenarnya untuk dinyanyikan saudara ya. Yang kedua sebelum terakhir itu kan tadi liriknya mengenai itu ya. Boleh tampilin enggak ya? Yang kedua terakhir itu. Itu bicara tentang kita menyerahkan segala kekuatan kita gitu ya, kebanggaan kita kepada Tuhan ya. Dan yang terakhir juga sama, mengikut Yesus itulah kerinduanku ya.
dan kesukaanku, saudara. Itu sebenarnya kalau kita renungkan sungguh-sungguh, ya, memang lagunya enak, saudara. Dinyanyinya juga enak, saudara. Tapi konsekuensinya bagi kita untuk mengatakan itu di hadapan Tuhan, itu berat loh, saudara. Benar nggak kita benar-benar kesukaan kita adalah mengikuti Yesus? Ayo, ayo, jujur, saudara ya. Tentunya sudah tidak perlu kita berdebat, tapi sebagian besar kita, saudara, masih kesulitan dalam hal itu, saudara. Karena kita masih banyak sekali kita sukai. Betul nggak, saudara? Gereja ini Natalan tanggal 24 ya, Pak. Luar biasa ya. Di Jakarta, saudara, 24 sudah kosong gereja, saudara. Semua sudah liburan, saudara. Tapi di sini, wah, berarti jemaat di Bekasi ini luar biasa semangatnya, saudara ya. Haleluya ya. Di Jakarta, saudara, tanggal 21, saudara, sudah kosong, Bapak Ibu ya. Semua sudah liburan, Bapak Ibu. Tapi di sini, nah puji Tuhan, semoga ini tidak sekedar performance saja, saudara ya. Tapi memang saudara memang memilih untuk datang kepada Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan bagi kita. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Wahyu, saudara. Ya, kitab Wahyu itu, siapa yang sudah pernah selesai baca kitab Wahyu? Ya, selain Pak Gembala dan para jemaat tentunya ya. Siapa yang sudah selesai? Oh, ya. Siapa yang pusing waktu bacanya? Ya. Sebenarnya kitab Wahyu itu cukup simpel sebenarnya, saudara ya, kalau kita ngerti kuncinya, saudara ya. Kitab Wahyu itu kuncinya sebenarnya cuma ada 3 isi dari kitab Wahyu itu ya. Pertama adalah penglihatan Yohanes di pasal 1, kemudian apa yang terjadi sekarang nih ya, saudara ya. Yaitu pasal 2 dan pasal 3 bicara tentang 7 jemaat, dan apa yang akan terjadi setelah itu, setelah tidak ada jemaat, saudara ya. Karena kalau saudara perhatikan ya, dari pasal 4 sampai pasal 21 tidak ada kata jemaat, saudara. Ya, kenapa? Karena sudah diangkat, ya. Jadi kalau saudara pengen tahu apa yang terjadi setelah gereja diangkat, nah bacalah pasal 4 sampai pasal 21. Itu semua akan terjadi nanti, saudara, ya. Itu simpelnya, saudara ya. Jadi kita nggak usah pusing soal yang namanya antikris 666 segala macam, itu belum terjadi, saudara ya. Materai semua segala macam belum, ya. Kita fokus hanya pasal 2 dan pasal 3. Kecuali saudara ketinggalan, maka saudara perlu baca pasal 4 dan pasal 21. Ya, itu untuk orang Israel sebenarnya, saudara. Tapi baiklah, saya mau mengajak kita untuk melihat satu dari 7 jemaat ini, saudara. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan di pasal 2 dan pasal 3 itu ada 7 surat ya, ditujukan oleh Yesus kepada 7 jemaat. Ya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7. Ya. 7 jemaat ini, saudara, menggambarkan 7 jenis gereja sepanjang zaman, dari zaman Yohanes sampai nanti Yesus datang. Ya, ada yang bilang, saudara, itu merupakan urutan. Ya, ada yang bilang juga itu bukan urutan. Ya, intinya, saudara, 7 jemaat ini, saudara, menarik sekali karena dari Efesus itu bicara soal kehilangan kasih mula-mula sampai yang terakhir itu yang paling parah, saudara, yaitu yang namanya Laodikia. Ya. Semua jemaat itu, saudara, dikasih surat oleh Tuhan, pesan oleh Tuhan. Ada yang ditegur, ada yang dipuji, ada yang hanya ditegur, ada yang hanya dipuji, saudara. Ya, yang hanya dipuji itu yang namanya gereja Philadelphia. Makanya, saudara, kalau saudara lihat di Indonesia terutama ya, banyak sekali sinode, gereja segala macam belakang itu pakai nama Philadelphia, ya, Philadelphia. Jarang itu ada yang namanya gereja Efesus gitu ya, gereja Sardis gitu, jarang, saudara ya. Yang saudara tidak mungkin pernah ketemu adalah gereja misalnya GBI gitu ya, atau GPIB Laodikia, nggak ada, saudara. Nggak akan saudara ketemu. Kenapa? Karena jemaat ini tidak ada pujiannya. Jemaat ini yang hanya ditegur saja. Dan ini menariknya adalah gereja yang ke-7, yang terakhir. Setelah itu baru masuk pasal 4. Bicara tentang pengangkatan, saudara. Nah, hari ini saya akan bahas yang terakhir ini, Laodikia. Ya. Kenapa? Karena saya merasa, saudara ya, gereja Laodikia ini
Semakin dekat dengan kedatangan Yesus, semakin banyak saudara. Yesus bilang kepada lewat Paulus kepada Timotius, ya di akhir zaman kasih akan semakin kering, orang tidak suka kepada pengajaran yang benar dan seterusnya, saudara ya. Oleh karena itu kita perlu mengerti apa yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Ya, bicara tentang gereja Laodikia. Dan kenapa? Karena gereja ini gereja yang sangat suka tinggal di zona nyaman. Ya, zona nyaman. Zona nyaman itu apa saudara ya? Zona nyaman itu adalah gampangnya gini. Ya, siapa di sini yang kalau ke gereja setiap minggu bangkunya kira-kira di situ-situ juga? Ya, haleluya, haleluya. Apa semua berubah? Apa tiap minggu? Ya kira-kira di situlah gitu. Ya kan? Nah itu contoh zona nyaman. Ya, itu ya udah enak di situ gitu kan ya. Yang di belakang tetap di belakang, depan tetap di depan. Pokoknya sebelah kiri, sebelah kanan, ya itulah saudara ya. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita datang ke gereja ya ada orang duduk di situ saudara. Ya, mulai merasa terganggu. Walaupun kita nggak marah, nggak ya udahlah kita pindah gitu. Tapi kan rasa ada, oh kok ada perubahan, betul nggak saudara? Ya, nah itu contoh simple saudara dari yang namanya zona nyaman. Kita sudah terbiasa di sana gitu, saudara ya. Nah zona nyaman ini kalau cuma masalah duduk aja nggak ada masalah sih saudara ya, nggak ada masalah. Tapi kalau ini bicara soal kita nggak mau berubah dalam kehidupan kita, saudara, nah itu jadi masalah, saudara. Dan itu yang terjadi kepada gereja Laodikia. Ya, oke kita akan lihat presentasinya, boleh ditampilkan. Saya sudah kirim lewat Pak Sugi. Adakah? Oke ya. Nah, nggak hanya GBI ini aja yang bisa pakai AI, saudara. Saya juga pakai AI, saudara ya. Ini pakai AI saya bikinnya nih, saudara ya. Gambar ini ya. Nah, ini gambar ini saya ambil, saya suruh AI bilang, saya suruh AI, tolong bikinin gambar dari kota Laodikia yang ada di Kitab Wahyu, saya bilang gitu ya. Udah keluarlah seperti ini ya. Tentunya saya yakin aslinya nggak persis seperti ini, saudara. Ini hanya gambaran saja, saudara ya. Tapi yang menarik ya, komputer itu bisa mengetahui ada sesuatu ciri khas dari gereja Laodikia itu, yaitu yang ada di paling atas tuh, yang kayak jembatan, ya. Nah itu namanya aqueduct. Dan aqueduct itu saudara bukan jembatan, bukan jalan orang, itu adalah saluran air saudara. Ya jadi saudara ingat itu ya, di Laodikia itu ada saluran air. Nah kita akan baca ayatnya ya, Wahyu pasal yang keempat, next slide, next ya. Oke, kalau ada yang bisa lihat atau buka sendiri di Alkitabnya, kita akan baca sama-sama saudara ya. Cukup panjang tetapi saya percaya penting untuk kita baca sama-sama. Saya pimpin ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Sampai sini dulu saudara. Jadi kalau saudara mau tahu di bagian mana kita tahu bahwa gereja Laodikia ini tinggal di zona nyaman, ini saudara ya. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Padahal Tuhan bilang sebenarnya engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang saudara. Jadi mereka merasa mereka tidak butuh apa-apa saudara. Kalau tidak butuh apa-apa berarti Tuhan butuh nggak mereka? Enggak dong.
Tidak butuh apa-apa. Sudah cukup semuanya, saudara. Tidak butuh perubahan, tidak butuh bergerak dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Nah, bagian terakhir ini saudara, setiap jemaat 7-7-nya itu dikasih tahu seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pertanyaan saya, siapa yang bertelinga? Angkat tangannya. Oke, ya, saudara. Jadi saudara tahu di sini pesan kepada jemaat Laodikia ini tidak hanya untuk jemaat Laodikia saja, tapi kepada semua orang percaya. Amin. Jadi kita tahu ini juga peringatan untuk kita. Ya. Mungkin kita tidak seperti jemaat Laodikia ini plek-plekan gitu saudara, yang enggak mungkin, tapi tetap kita harus waspadai. Ya. Karena zona nyaman adalah zona yang paling enak saudara. Karena semuanya aman, tidak ada ancaman, tidak ada resiko saudara, tapi itu zona yang berbahaya. Karena zona nyaman itu saudara ada zona di mana kita tidak berubah dan tidak bertumbuh. Padahal saudara, saya punya anak yang keempat saudara ya, namanya Biel ya. Itu sekarang umurnya 2,5 tahun. Ya, ini saya bawa anak yang ketiga, ya, namanya Feivel, ya, umurnya 12 tahun, saudara, ya. Memang jaraknya cukup jauh, 10 tahun, ya. Feivel dulu juga sama seperti Biel, kecil gitu ya, dan lucu gitu, saudara, ya. Tapi kalau saudara, kita punya anak, ya, umur 2,5 tahun yang begitu lucu, ya. Kalau ada yang pernah lihat di Instagram istri saya, ya, itu dia suka khotbah saudara ya sekarang. Bisa khotbah dia. Dia bisa bilang gini, opung tahu ya. Tuhan Yesus baik. Amin. Nah, itu doang saudara. Ya. Jadi kalau ketemu orang dia suka ngomong gitu saudara ya. Kata orang-orang, wah ini bentar lagi kayak ibunya nih ya, suka khotbah gitu ya. Tapi saudara bisa bayangin kalau selama 10 tahun sampai dia umur 12 tahun, ya seperti Feivel begini, ngomongnya kayak gitu doang. Dan tidak bertumbuh. Memang lucu sih sekarang, lucu ya sekarang. Tapi kalau 12 tahun masih begitu, tidak lucu lagi. Betul nggak Bapak Ibu? Karena manusia harus bertumbuh. Ya kan Bapak Ibu? Nah, itulah kenapa zona nyaman itu berbahaya. Karena zona nyaman adalah zona di mana kita tidak mau berubah. Semuanya enak, semuanya nyaman, diberkati Tuhan, dilindungi, ditolong ya. Mungkin juga ya kondisi kita cukup baik gitu kan. Tapi itu zona yang dimana kita tidak akan bertumbuh saudara. Di dalam dunia sekuler aja saudara, ini adalah zona yang berbahaya. Kenapa? Makanya kenapa perusahaan ya itu selalu harus berkembang, harus bertumbuh ya. Misalnya dia punya target A gitu kan ya. Begitu targetnya tercapai, dia nggak bisa berdiri di situ saudara. Harus nambah targetnya saudara ya. Nah demikian juga kita saudara sebagai orang Kristen. Karena sebenarnya pertumbuhan kita itu tidak akan ada habis-habisnya saudara. Ya, saya menyadari hal ini ketika saya jadi hamba Tuhan. Ya, dulu waktu saya pertama kali kenal Tuhan dalam artian dari kecil saya labelnya Kristen saudara. Tapi baru sekitar umur 19 saya lahir baru, dilayani di kampus saudara ya. Disitulah saya mulai berapi-api saudara ya. Tapi di situ saudara kayaknya saya sok tahu banget gitu saudara. Saya merasa udah menguasai semuanya ya. Semua saya debat gitu. Tapi makin saya dewasa saya makin ngerti bahwa masih banyak sekali misteri dari Tuhan yang harus kita pelajari. Dimana kita bisa bertumbuh ke sana saudara. Ya, jadi sehingga kita tidak mudah untuk puas dan tidak mudah juga untuk kita merasa tahu segala-galanya sehingga akhirnya menghakimi orang lain. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Karena kita sendiri juga masih jauh dari sempurna kok. Oleh karena itu masih banyak tempat untuk kita bertumbuh.
Ya. Oke. Nah sekarang saudara, kita bisa lihat ya saudara ya. Kenapa sih Laodikia ini begitu menarik ya. Sehingga sampai Tuhan itu marah sekali sama mereka gitu saudara. Ya, apa yang menjadi masalah dari Laodikia? Kalau saudara lihat jadi di ayat yang awal itu ada perkataan mereka itu suam-suam kuku. Ya. Mereka nggak ada drive-nya lagi gitu saudara. Kenapa? Nah ini ada hubungannya dengan tadi tuh aqueduct tadi, saluran air. Kota Laodikia itu saudara adanya sekarang itu di daerah Turki kira-kira. Dan kota Laodikia ini saudara ternyata tidak punya sumber air sendiri. Ya, secara sejarah begitu. Mereka sumber airnya mungkin kurang baik atau mungkin air air payau ya. Tapi intinya saudara mereka harus mengalirkan air dari kota lain saudara. Ya, ada 2 kota, yaitu yang pertama adalah kota Hierapolis, ya, di mana itu adalah sumber air panas. Hierapolis itu sumber air panas. Di Bekasi ada nggak ya? Bukannya di kamar mandi, bukan maksudnya dia. Sumber air panas ya. Yang saya tahu adanya di Tegal tuh ya, Guci ya. Itu ada tempat pemandian air panas ya. Nah kalau ada yang pernah ke sana kan kita tahu ya, itu adalah sumber di mana katanya ada belerangnya sehingga kita kalau punya masalah penyakit kulit itu bisa sembuh katanya gitu ya. Dan memang iya, memang benar sulfur itu ada manfaat khasiat penyembuhannya. Nah, jadi Hierapolis itu tapi saudara jauh sekali, sekitar berapa belas kilometer dari kota Laodikia. Sehingga ketika dialirkan, saudara ya, sampai di kota Laodikia, dia sudah tidak lagi panas. Ya, yang disebut dengan suam-suam kuku. Dan yang kedua adalah sumber air dingin dari kota Kolose. Ya, kota Kolose juga jauh saudara. Nah kota Kolose itu dia ada sepertinya ada es salju di atasnya sehingga salju itu mencair dan ketika mencair dia mengalirkan menjadi air yang dingin menyegarkan. Ya, itu sama seperti kalau di Israel itu di Gunung Hermon, saudara. Gunung Hermon itu ada sumber ada salju abadi di sana, saudara ya selalu ada. Kalau musim panas dia mencair, walaupun tetap ada saljunya, tapi airnya tuh saudara ya mengalir lewat Sungai Yordan sampai ke Yerusalem. Makanya ada lagunya kan, seperti embun di di Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ya, embun di situ maksudnya air, saudara ya. Nah, kota Kolose itu mengalirkan seperti itu kepada Laodikia. Tapi sama karena jauh yang tadinya dingin, enak itu saudara ya, sampai di Laodikia. Apa yang jadi? Suam-suam kuku. Nah kenapa ini jadi masalah? Karena memang enggak seperti aslinya yang begitu bermanfaat, begitu luar biasa, sampai di kota Laodikia jadi biasa-biasa saja. Ya. Kalau dingin itu bermanfaat sekali. Panas apalagi saudara bermanfaat juga. Tapi kalau air belerang udah dingin saudara, itu memuakkan. Makanya ada kata-kata apa? Dimuntahkan. Karena cuma baunya doang. Panas sudah nggak ada saudara. Sehingga nggak enak dipakai gitu saudara. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah jadi sebenarnya aslinya kota Laodikia ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tapi di Laodikia jadi apa? Biasa-biasa saja. Nah ini sebenarnya sama seperti orang percaya. Orang percaya itu punya sumber yang luar biasa. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika kita lahir baru, kita jadi manusia yang baru, kita diberikan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saudara. Bahkan kita punya roh yang baru dan hati yang baru. Ya, hati yang membuat kita bisa untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan. Semua punya, saudara. Jangan bilang ini hanya untuk untuk hamba Tuhan, untuk para senior, enggak, saudara. Kalau saudara buka Yeskel 36 ayat 26 dan 27 itu jelas dia katakan, aku akan berikan padamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan berikan kepadamu hati yang taat.
Ya, dalam bahasa aslinya tuh dari hati seperti batu jadi hati yang lembut seperti daging yang bisa dibentuk, saudara. Jadi saudara, kita semua sudah diberikan potensi yang luar biasa untuk kita bisa berkembang, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sering daripada kita itu ya udah tenang, cukuplah gitu saudara ya. Kita berpikir ya udahlah, yang penting saya rajin ke gereja, saya nggak nyusahin orang lain, dan saya cukup baiklah gitu saudara. Tapi kalau lebih daripada itu ya udahlah, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan hamba Tuhan gitu kan, cukuplah gitu saudara. Gak ada yang nyuruh saudara untuk semuanya jadi hamba Tuhan, gak ada saudara. Gak ada yang menyuruh saudara semua jadi pendeta, gak ada ya. Itu adalah sebuah panggilan. Sebagian besar termasuk saya, saudara dipanggil jadi pendeta, awalnya kita juga menolak saudara. Saya gak tahu kalau yang lain ya. Gak ada di antara kita yang cita-cita satu saat saya akan jadi pendeta gitu ya. Jarang ya. Tapi panggilan Tuhan itulah yang kemudian membuat kita jadi hamba Tuhan. Namun saudara tahu nggak bahwa panggilan itu tidak hanya untuk orang-orang spesial. Sehingga punya label hamba Tuhan, panggilan itu untuk kita semua. Untuk melayani Tuhan saudara. Dan sama seperti saya juga dulu menolak, sebagian besar kita juga menolak saudara. Kenapa? Kebayang gak sih saudara untuk kayak saya dulu ya, saya sekolah di Depok, sekolah saya jurusannya IT saudara. Ya, jadi makanya kenapa saya itu fasih dengan AI segala macam. Kenapa ya? Karena latar belakang saya. Bisa bayangin saudara, biasanya saya itu di belakang komputer, ya, udah belakang komputer aja saudara ya, bikin program dan seterusnya. Tiba-tiba disuruh jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan saudara. Itu satu lompatan yang jauh saudara, nggak kebayang buat saya, nggak pernah terpikir cita-cita segala macam, nggak ada saudara, nggak ada, ya. Tapi itu panggilan Tuhan. Sehingga akhirnya saya menemukan, oh ternyata memang saya memang harus seperti itu, harus jadi pengajar, jadi hamba Tuhan dan seterusnya, ya. Dan saya percaya kita semua juga sama, panggilannya nggak seperti saya pasti, beda-beda saudara. Tapi saya yakin saudara tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Dan itu masih menjadi pergumulan buat saudara. Entah bisa bicara soal berubah, meninggalkan kebiasaan lama, atau meningkat kepada tingkat kerohanian yang baru, saudara. Mungkin ada panggilan dari Tuhan buat saudara untuk melakukan sesuatu yang secara rohani itu merupakan lompatan, tapi ada sebuah pikiran dalam hidup saudara, udahlah gak perlu, mungkin gak perlu terlalu heboh lah gitu kan, gak perlu terlalu dramatis gitu kan saudara, cukuplah begini, yang penting kan saya sudah tetap percaya Yesus, saya rajin ke gereja, saya rajin memberi. Gak cukup menurut saudara? Enggak saudara. Ingat tadi cerita tentang anak kita, ya. Bahkan kita sendiri pun kan tetap secara lahiriah kita tetap bertumbuh kan saudara. Di antara kita walaupun sudah senior pun tetap belajar, ya. Saya sekarang sedang ngambil S3 saudara, ya. Istri saya saudara, sama saya ambil S3. Dia tambah lagi S2-nya saudara. Sekarang lagi belajar S2 psikologi di Maranatha saudara. Padahal kita sedang lagi menyusun disertasi saudara. Saudara tahu, bagi saya ini luar biasa. Kenapa? Karena dulu istri saya itu paling malas sekolah. Benar-benar paling malas sekolah, sampai kepala sekolahnya pernah menjuluki dia anak setan dunia akhirat. Serius, ya, dia sekolah di Tarakanita, yang kasih label itu susternya saudara, suster kepala, ya, karena bandelnya luar biasa, sering ya bikin masalah di sekolah, ya, sampai mamanya, berarti mertua saya nih ya saudara ya, dulu udah nggak mau lagi kalau dipanggil ke sekolah, udah kamu urus sendiri aja, saking seringnya dipanggil, bisa bayangin. Sekarang nggak selesai sekolahnya saudara. Nambah terus. Dia bukannya pengen ngumpulin ini, enggak saudara, tapi memang itu dia, ini saya perlu ambil gitu, karena dia lagi ambil tentang mental health dan counseling, sehingga dia merasa perlu diperlengkapi saudara. Jadi sekolah lagi saudara. Nah, padahal sebenarnya istilahnya begini saudara, nggak usah repot-repot, nggak usah menyusahkan diri sendiri, udah cukup gitu saudara.
Benar nggak saudara? Ya, pelayanan udah, ya Tuhan berikanlah gitu saudara. Tapi ini ngambil yang susah lagi, mental health sama counseling. Ngurusin masalah orang saudara. Ya, tapi itu panggilan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali yang memang membutuhkan itu sampai sekarang ya. Udah berapa tuh yang membunuh diri datang ke rumah kami, saudara. Coba kalau kita nggak diperlengkapi, saudara, ya, tanpa sadar, saudara ya, tanpa sadar, sekolah itu membuat dia bisa berkembang pelayanannya, saudara, ya. Dan saya nggak bilang semua harus sekolah, enggak, saudara. Tapi ini berbicara soal mengembangkan diri kita, tidak puas diri sebagai orang Kristen. Nanti saya kasih tahu alasannya kenapa di belakang ya, saudara. Tapi itu, saudara. Sampai Tuhan tegur Laodikia itu karena itu, saudara. Dan saudara tahu nggak yang paling parah karena Laodikia ini bilang saya nggak butuh apa-apa. Saudara tahu nggak apa yang paling parah? Ayat ini, saudara ya, ayat 20. Bagian yang kedua ini, saya bacakan ya. Saudara perhatikan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan bukan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini jemaat ya. Yesusnya dari mana saudara? Di luar. Sampai harus ketok. Saking dia merasa sudah oke. Mereka mengaku sebagai jemaat kok. Mereka mengaku percaya kok. Mereka bilang, aku diberkati Tuhan, aku gak butuh apa-apa. Mereka merasa sudah rohani loh, saudara. Tapi Yesusnya gak ada di dalam. Yesusnya di luar. Saking mereka pedenya, saudara. Gak butuh Yesus lagi. Ya saya berharap tidak ada jemaat seperti itu di dunia ini. Tapi kenyataannya banyak, saudara. Gereja yang hanya performance, saya gak ngomong merek, saya ngomong apapun, saudara ya. Tapi gereja tidak bisa bicara gereja bermerek, bisa juga bicara orang. Yang begitu pedenya, begitu hebatnya, ya, sehingga apapun dia nggak merasa butuh Tuhan, saudara. Dan disitulah, saudara, jadi masalahnya. Karena sudah zona nyaman, merasa sudah oke. Oleh karena itu, saudara, saya ajak kita melihat beberapa langkah, cuma 3 langkah, di mana kita bisa keluar dari zona nyaman itu, saudara ya. Untuk keluar zona nyaman secara ilmu kejiwaan, nah ini karena saya sama Tamara lagi ngambil ini saudara ya, jadi kita ngerti juga. Zona nyaman itu saudara ya, untuk keluar dari sana perlu melewati satu zona lagi yang namanya zona ketakutan, fear zone. Kenapa? Ketika kita di zona nyaman saudara dan kita mau berubah, itu ada risiko. Itu menakutkan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Kita nggak tahu kita bisa apa enggak, kita nggak tahu gagal atau tidak saudara. Tapi itulah yang menghalangi kita saudara. Takut dengan yang namanya perubahan. Ya, kita pengen hidup kita berkembang, tapi kita nggak mau berubah. Ya, kita pengen hidup kita lebih baik, tapi tanpa perubahan itu nggak bisa terjadi, saudara. Ya, gampangnya gini loh. Kita misalnya bicara soal bekerja aja. Kalau gaji kita mau nambah, saudara ya kan kita harus ada yang namanya kualitas yang lebih baik, hasil yang lebih baik, betul nggak saudara? Harus ada usaha. Itulah sebabnya kenapa orang merasa ya udahlah cukup gitu saudara. Nah kata itu saudara, itu kata-kata yang sangat berbahaya. Karena yang bisikin adalah iblis sendiri saudara. Iblis itu bilang begini, udah gak apa-apa kamu rajin ke gereja tapi udah cukup. Gak apa-apa kamu ke gereja aja, nyanyi nyembah Tuhan gak apa-apa, tapi gak usah lebih daripada itu. Itu adalah satu bisikan yang berbahaya dari iblis, saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Oleh karena itu kita harus mau menerobos hal itu. Nah yang pertama caranya apa? Yang pertama caranya tadi Tuhan udah bilang di sini ya, bertobat. Kata bertobat ini saudara ya, adalah kata-kata yang kadang-kadang kita agak alergi dengarnya. Karena kata bertobat seolah-olah kita ini melakukan dosa yang besar banget gitu saudara ya. Tapi saudara kata bertobat itu pada aslinya kan bicara soal kita kembali ke tujuan kita saudara.
Kata dosa sendiri saudara ada beberapa bentuk ya, ada pelanggaran dan seterusnya. Tapi ada satu kata yang paling banyak dipakai yaitu hamartia. Hamartia itu artinya apa saudara? Tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Jadi udah jalan tapi salah tempat gitu loh saudara. Salah tujuannya saudara. Ya. Nah oleh karena itu namanya bertobat adalah ya berjalan ke arah yang tepat saudara. Nah bertobat ini saudara ya, bicara bertobat adalah bertobat dari cara pemikiran kita berkata bahwa kita sudah oke. Ada satu topik khotbah yang saya sedang pelajari juga saudara, yaitu diambil dari kitab Lukas tentang dua orang yang berdoa di bait suci. Ya, ini perumpamaan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang gini kan, ada dua orang berdoa, satu adalah orang Farisi, satu pemungut cukai. Ya, orang Farisi ini berdoa dalam hati, ya, berdoanya dalam hati loh saudara. Dia nggak teriak-teriak orang Farisi ini. Dia bilang begini ya, Tuhan aku bersyukur, aku bukan orang lalim, aku bukan orang jahat ya, aku tidak merampok, tidak memeras gitu kan ya. Kan dia sedang membandingkan diri dengan pemungut cukai saudara ya. Aku berpuasa seminggu 2 kali, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku dan aku tidak seperti pemungut cukai ini. Dia bilang begitu kan saudara ya. Sementara si pemungut cukai bilang apa saudara? Dia tidak berani menengadah ke langit, dia hanya memukul-mukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihani aku orang yang berdosa ini. Titik, saudara. Singkat sekali. Ya. Kita kalau baca itu, kita sudah tahu ujungnya kan saudara. Yesus bilang begini, orang ini, maksudnya si pemungut cukai, pulang dibenarkan. Yang satunya tidak. Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan tinggikan. Tata kuncinya adalah saudara, ya. Yesus bilang begini, orang ini pulang dibenarkan. Kalau Yesus bilang dibenarkan, jadi sebenarnya orang ini benar apa enggak? Enggak. Tapi dia dibenarkan. Nah artinya yang satunya, si orang Farisi dibenarkan enggak? Tidak. Padahal saudara, kalau kita enggak tahu cerita akhirnya ya saudara ya, saudara bayangin nih. Ada orang baik banget, rajin ibadah, bukan orang jahat, saudara ya. Wah, luar biasa, suka puasa, rajin memberi, saudara ya. Sementara yang satu, saudara ya. Saudara tahu pemungut cukai itu kira-kira ingat Sakeus aja lah ya, Sakeus. Ya, Sakeus itu orang yang kaya karena menindas orang lain, ya. Pemungut cukai ini mereka itu kerja buat orang Romawi. Jadi kayak dulu orang Belanda nyuruh orang Indonesia meres orang Indonesia lagi gitu saudara ya. Jadi orang Indonesia menganggap bahwa ini waduh penjajah, bukan penjajah, pengkhianat ya. Nah orang pemungut cukai itu benar-benar orang yang rendah di mata orang Israel yang lain. Tapi mereka bukannya orang yang miskin, bukan loh saudara. Mereka orang kaya. Memperkaya dirinya dari duit orang lain gitu saudara. Tapi saudara, kalau kita nih nggak tahu cerita itu, dan di depan kita ada dua orang, satu penampilannya kayak si orang Farisi, satu lagi ya kayak pemungut cukai ini saudara. Menurut saudara, jujur ya, yang saudara nilai lebih rohani yang mana? Orang Farisi. Ya kan? Jujur loh. Kan kita nggak tahu cerita di belakangnya. Tapi yang kita anggap lebih rohani pasti orang Farisi. Karena secara lahiriah dia melakukan segala-galanya. Ini bukan berarti kita nggak perlu melakukan seperti orang Farisi itu, bukan saudara, bukan. Ini bicara saudara, Tuhan memandangnya sangat berbeda saudara. Dua-duanya salah, tapi yang justru yang si pemungut cukai ini saudara, karena dia punya hati yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia bilang, kasihani aku orang yang berdosa ini. Dia nggak ngomong yang lain, saudara. Bahkan nggak berani melihat ke atas, tapi dia justru dibenarkan. Pelajarannya apa buat kita, saudara? Ya, orang Farisi ini merasa dia sudah oke. Itu loh, saudara. Sama seperti Laodikia, dia sudah di zona nyaman. Bahkan dia berani ngomong sama Tuhan, lihat dong Tuhan ya. Dia tuh berdoa itu, saudara, dia bukan minta sama Tuhan, bukan dia cari validasi.
Dia menyembahkan dirinya kepada Tuhan. Ya. Dia memamerkan diri kepada Tuhan, which is menurut saya adalah satu yang sangat bodoh, saudara ya. Memamerkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Orang semua dari Tuhan. Tapi saudara, saking halunya, saudara ya. Saking halunya dia, saudara, dia berani ngomong gitu di hadapan Tuhan. Tapi jangan pikir, saudara ya, kita ini tidak seperti orang Farisi itu, saudara. Kalau kita mungkin tidak se-ekstrim orang Farisi, tapi kalau kita merasa bahwa kita sudah oke, kita sudah tidak butuh apa-apa, saudara ya. Nah, di situ berbahaya. Ya. Ketika kita merasa, ya ini saya udah tahu, ini segala macam, di situlah berbahaya, saudara. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi memang hari ini khotbahnya agak keras, saudara, tapi saya sendiri ditegur akan hal ini. Satu hal yang saya renungkan, saudara ya, ketika saya baca mengenai cerita dua orang berdoa ini, adalah begini, saudara. Kapan terakhir kita berdoa seperti pungut cukai itu? Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Coba saudara, jawab dengan jujur ya. Kapan terakhir kita doanya seperti itu? Benar-benar di hadapan Tuhan mengakui. Gak peduli ya saudara sudah sejauh mana level kerohanian saudara. Tapi kalau kita punya sikap cenderung seperti orang Farisi ini saudara, itu yang berbahaya. Karena bukan soal seberapa besar apa yang kita lakukan, karena saudara, kita ini juga diselamatkan bukan karena kita ini hebat banget, bukan. 100% karena Tuhan Yesus memberikan kasih karunia kepada kita. Kasihan kepada kita saudara. Karena itu aja. Sebagai ucapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih kita berbuat baik. Kita melayani dan seterusnya. Kita melakukan segala-galanya sebagai reaksi terhadap kebaikan Tuhan saudara. Bukan sebaliknya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, ya, yang pertama kita harus bertobat. Dari cara berpikir bahwa kita sudah cukup, sudah oke. Dan yang kedua saudara adalah Tuhan bilang begini, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan, kemudian pakaian putih serta minyak mata saudara. Maksudnya beli itu bukan beli pakai duit, bukan saudara ya, tapi Tuhan yang punya, kita minta sama dia dan Tuhan pasti kasih saudara. Apa yang pertama adalah kemurnian dari iman kita saudara, emas yang murni, motivasi yang murni saudara ya. Kemudian pakaian putih itu bicara kekudusan, saudara. Kita harus, saudara, kehidupan kita ini sebenarnya, saudara ya, bicara mengenai pengudusan, saudara. Termasuk misalnya kita bicara pernikahan, saudara ya. Pernikahan itu, saudara ya, di sini siapa yang mau menikah? Ya, kalau ada yang mau menikah dan berpikir bahwa menikah untuk mencari kebahagiaan, tolong dipikirkan ulang. Menikah itu bukan supaya bahagia. Menikah itu supaya saudara kudus. Ya, setelah kudus baru saudara bisa bahagia. Kenapa? Karena besi menajamkan besi. Itu bicara dikuduskan. Tadi salah satu liriknya itu kan bicara bahwa kita ini sudah makin berkurang, Yesus semakin bertambah. Nah, itu loh saudara. Itu yang namanya pengudusan. Kita semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Jadi pengudusan itu bukan artinya kita bicara sekedar kita tidak berbuat dosa lagi. Tapi saudara, kita ini semakin hilang, Yesus semakin besar. Makanya saya bilang tadi, lagu itu sebenarnya sulit sekali, saudara. Kalau kita dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita ikut Yesus, saudara, menyerahkannya pada Yesus, kita pasti bisa. Makanya Yesus bilang, belilah daripadaku. Ya, artinya minta sama Tuhan. Dan Tuhan pasti akan kasih saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga adalah minyak mata. Jadi bicara soal melek saudara. Nah disinilah masalah orang Laodikia. Mereka buta tentang kondisi mereka sendiri. Puji Tuhan. Ya saudara, hari ini kita diingatkan, termasuk saya juga diingatkan dengan firman Tuhan tentang kondisi kita yang sebenarnya. Ya, sebenarnya saudara, kita ini begitu disayang sama Tuhan sampai Tuhan itu mau menegur kita. Makanya dikatakan barang siapa aku kasih, aku tegur. Ya,
Kalau sudah tidak ditegur Tuhan, itu berbahaya, saudara. Ya, justru kita mesti waspada kalau kita nggak pernah ditegur oleh Tuhan. Karena selama kita ini anak, kita pasti ditegur. Anak orang nggak mungkin ditegur, betul nggak, saudara? Ya, kita negur anak orang, wah, masuk perkara kita ya. Tapi kalau anak sendiri, boleh nggak kita tegur? Boleh. Nah, jadi kalau saudara ditegur Tuhan, berarti puji Tuhan saudara masih dianggap sebagai anak. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah undang lagi Yesus masuk dalam kehidupan kita. Ya. Yesus itu luar biasa. Laodikia ini parah banget kan, saudara, tapi dia masih mengetok. Enggak ditinggal, saudara. Dia masih mengetok. Masih ada kesempatan bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Saya nggak bilang mungkin saudara sudah ninggalin Yesus, enggak. Tapi walaupun Yesusnya di dalam, Roh Kudus di dalam, diajak kerjasama nggak sama kita? Dianggap nggak sama kita? Roh Kudus sudah di dalam loh, saudara. Sudah. Detik saudara lahir baru, Roh Kudus diberikan tinggal bersama dengan saudara. Amin. Ya, firman Tuhan berkali-kali ngomong seperti itu. Tapi pertanyaannya, Roh Kudusnya diapain sama kita, saudara? Ketika dia negor, ketika dia menuntun kita hiraukan enggak? Atau kita jalani sendiri, saudara? Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi kita semakin tidak peka dengan perkataan dia. Amin, Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara, milikilah keintiman dengan Tuhan, saudara. Ya, keintiman itu bukan sekedar kita duduk muji nyembah Tuhan, bukan hanya itu, saudara. Tapi bicara apapun itu, ingat sama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, ingat sama Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sepele yang kita tidak perlu melibatkan Tuhan, gak ada. Amin, Bapak Ibu. Tuhan senang untuk dilibatkan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup saudara, ada satu ungkapan bilang begini. Kapal itu akan aman selama dia tinggal di pelabuhan, bersandar di pelabuhan. Tapi kapal tidak didesain untuk hanya bersandar di pelabuhan. Ya, karena di luar sana kan ada badai segala macam, bisa karam kapal ya. Nah, selama kapal itu ada di pelabuhan, ya aman lah saudara. Tapi buat apa bikin kapal kalau dia hanya di pelabuhan? Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Nah saudara, perhatikan. Yesus bilang begini, kamu adalah terang dunia. Dan kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Dan seorang tidak akan menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Saudara tahu maksudnya apa? Logis nggak kalau mati lampu, kemudian kita nyalain lilin, setelah nyala lilinnya kita tutupin dengan baskom atau ember. Logis nggak saudara? Nggak logis. Sama tidak logisnya dengan Tuhan menjadikan saudara terang, kemudian setelah saudara jadi terang, Tuhan sembunyikan saudara. Membuat saudara biasa-biasa saja. Tidak logis. Karena saudara sudah dijadikan terang sama Tuhan, ya, berarti saudara pasti akan ditampilkan oleh Tuhan. Saudara nggak mungkin jadi biasa-biasa saja. Saudara harus jadi luar biasa. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Amin saudara. Pertanyaannya, mau atau tidak? Kalau yang mau, mari angkat tangan. Ya, bilang sama Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Kita datang kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Saya tergerak untuk kita nyanyi lagu yang tadi ya, sekali lagi ya. Tapi tidak sekedar nyanyikan ya. Kita bilang mengikuti Yesus itu adalah kerinduanku ya. Kita jadikan ini doa kita kepada Tuhan dan permohonan kita sama Tuhan. Saudara, banyak orang mengira begini ya, ikut Yesus itu berarti kesenangan kita akan hilang. Mengikut Yesus berarti hobi kita akan hilang, saudara. Mengikut Yesus berarti kita udah gak enak lagi gitu, saudara. Enggak, sama sekali enggak, saudara. Kita hanya dibodohi aja sama si iblis itu, saudara. Kita hanya dibohongi aja, berkata, oh kalau mengikut Yesus udahlah kamu jadi apa ya, jadi orang aneh. Jadi cuma di gereja melulu gitu, saudara ya. Jadi orang yang kayaknya terlalu gimana, enggak saudara.
Karena Tuhan memanggil kita di tempat kita berada. Saudara di mana? Di pekerjaan. Saudara harus excellent di sana. Saudara di mana? Di pertemanan. Saudara harus jadi terang di sana, saudara. Saudara punya usaha, usaha saudara harus jadi terang di sana, saudara. Keluarga, ibu rumah tangga, saudara harus jadi ibu rumah tangga yang baik. Yang bisa menghasilkan anak-anak yang ilahi, saudara. Itu semua adalah cara untuk kita keluar dari zona nyaman. Amin, saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tangan pada Tuhan, saudara. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ini doa kami ya Bapa. Kami mau mengikut Engkau. Walaupun kami tahu secara daging sepertinya sulit. Tetapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kami, yang akan berikan pada kami kekuatan, kemampuan, dan kemauan untuk kami keluar dari zona nyaman. Biarlah ya Tuhan, kami yang adalah terang-Mu, kami diangkat semakin tinggi menerangi banyak tempat di dunia yang sudah gelap ini Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, setiap kami diperlengkapi, dikuatkan. Satu saat dengan karunia yang Kau berikan pada kami akan jadi hamba yang Kau berkata kepada kami adalah hamba yang setia. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.